Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lu'lu'il Maknun dengan NIM 21184202034. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Oke, langsung saja mengenai definisinya. Misalkan, himpunan S adalah subset dari bilangan real, dan himpunan S bukan himpunan kosong. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U elemen bilangan real, sedemikian sehingga U lebih besar sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, jadi U disebut sebagai batas atas dari himpunan S karena apabila U lebih besar sama dengan anggota himpunan S. Kemudian, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat V elemen bilangan real, sedemikian sehingga V kurang dari sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, jadi V disebut sebagai batas bawah dari himpunan S apabila V ini kurang dari sama dengan anggota himpunan S. Selanjutnya, suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut terbatas di atas dan terbatas di bawah. Artinya, apabila suatu himpunan hanya terbatas di atas saja atau hanya terbatas di bawah saja, maka himpunan tersebut dikatakan tidak terbatas. Kemudian, agar lebih memahami, di sini saya memberikan contoh, yakni himpunan A adalah X elemen bilangan real dengan X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 3. Maka sebelum kita menentukan batas atas maupun batas bawahnya, agar lebih mudah kita daftarkan dulu anggota-anggota dari himpunan A, yakni negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, himpunan A terbatas di atas karena terdapat 3 elemen bilangan real, sedemikian sehingga 3 lebih besar sama dengan anggota himpunan A untuk setiap A anggota himpunan A. Nah, batas atas dari himpunan A dapat kita daftarkan yakni ada 3, 3,5, 4, 5, dan seterusnya. 3 ini adalah batas atas dari himpunan A karena 3 lebih besar sama dengan anggota himpunan A untuk setiap A anggota himpunan A. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di definisi bahwa suatu himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U elemen bilangan real, sedemikian sehingga U lebih besar sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Maka 3 ini dikatakan merupakan batas atas dari himpunan A karena 3 ini lebih besar sama dengan anggota himpunan A. Nah, selain itu, 4 juga merupakan batas atas dari himpunan A karena 4 ini lebih besar sama dengan anggota himpunan A untuk setiap A anggota himpunan A. Nah, apabila ada batas atas, ada juga yang namanya bukan batas atas. Nah, misalkan di sini saya mencontohkan 2 dan 1. 2 ini bukan batas atas dari himpunan A karena terdapat A sama dengan 3 yang merupakan anggota dari himpunan A, sedemikian sehingga 2 kurang dari A atau 2 ini kurang dari 3. Nah, kemudian 1 juga bukan batas atas dari himpunan A karena terdapat 3 yang merupakan elemen dari himpunan A, sedemikian sehingga 1 ini kurang dari A atau 1 ini kurang dari 3. Kemudian, selain himpunan A terbatas di atas, himpunan A juga terbatas di bawah.
Himpunan A terbatas di bawah karena terdapat negatif 2 yang merupakan elemen bilangan real, sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan anggota himpunan A untuk setiap A anggota himpunan A. Batas bawah dari himpunan A dapat kita daftarkan yakni ada negatif 2, negatif 2,5, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, negatif 2 merupakan batas bawah dari himpunan A karena negatif 2 ini kurang dari sama dengan anggota himpunan A. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di definisi bahwa suatu himpunan S dikatakan berbatas di bawah jika terdapat V yang merupakan elemen bilangan real sedemikian sehingga V kurang dari sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, jadi negatif 2 dikatakan sebagai batas bawah dari himpunan A karena negatif 2 ini kurang dari sama dengan anggota himpunan A. Kemudian negatif 3. Negatif 3 ini merupakan batas bawah dari himpunan A juga karena negatif 3 ini kurang dari sama dengan anggota himpunan A untuk setiap A anggota himpunan A. Kemudian selain batas bawah, ada yang namanya juga bukan batas bawah. Yakni di sini saya mencontohkan negatif 1 dan 0. Negatif 1 bukan batas bawah dari himpunan A, karena terdapat A sama dengan negatif 1,5 yang merupakan elemen atau anggota dari himpunan A, sedemikian sehingga negatif 1 lebih besar dari A atau negatif 1 lebih besar dari negatif 1,5. Kemudian 0. 0 bukan batas bawah dari himpunan A karena terdapat A sama dengan negatif 1,5 yang merupakan anggota himpunan A, sedemikian sehingga 0 lebih besar dari A atau 0 lebih besar dari negatif 1,5. Kemudian, kita akan membahas mengenai supremum dan infimum. Misalkan, himpunan S adalah subset dari bilangan real, dan himpunan S bukan himpunan kosong. Jika himpunan S terbatas di atas, maka U dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari himpunan S jika memenuhi yang pertama, U adalah batas atas dari himpunan S dengan syarat U lebih besar dari sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Kemudian, jika W adalah sebarang batas atas dari himpunan S, maka U kurang dari sama dengan W. Nah, tadi kita sudah mendaftarkan batas atas dari himpunan A, yakni ada 3, 3,5, 4, 5, dan seterusnya. Maka dapat kita tentukan supremum A atau batas atas terkecil dari himpunan A yaitu sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan 3,5, 4, 5, dan seterusnya? 3,5, 4, 5, dan seterusnya bukan batas atas terkecil dari himpunan A karena sesuai dengan definisi bahwa jika ada W yang merupakan sebarang batas atas dari himpunan S, maka U kurang dari sama dengan W. Maka apabila ada 4 yang merupakan sebarang batas atas dari himpunan A, maka batas atas terkecil dari himpunan A harus kurang dari sama dengan 4. Kemudian infimum. Misalkan himpunan S adalah subset dari bilangan real dan himpunan S bukan himpunan kosong. Jika S terbatas di bawah, maka V dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari himpunan S jika memenuhi yang pertama, V adalah batas bawah dari himpunan S dengan syarat V kurang dari sama dengan anggota himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Kemudian, jika T adalah sebarang batas bawah dari himpunan S, maka V lebih besar sama dengan T. Nah, tadi kita sudah mendaftarkan batas bawah dari himpunan A, yakni ada negatif 2, negatif 2,5, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka dapat kita tentukan batas bawah terbesar
dari himpunan A, atau dapat kita tuliskan int A, yaitu sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana dengan negatif 2,5, negatif 3, negatif 4? Negatif 2,5, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya bukan batas bawah terbesar dari himpunan A. Karena sesuai dengan definisi bahwa apabila ada T yang merupakan sebarang batas bawah dari himpunan S, maka P harus lebih besar sama dengan T. Maka misalkan ada negatif 3 yang merupakan sebarang batas bawah dari himpunan A, maka batas bawah terbesar dari himpunan A harus lebih besar sama dengan negatif 3. Baik, sampai di sini dulu penjelasan mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.